Oke, di sini saya akan mengomentari pendapat dari Pak Henry Tan mengenai teknik yang digunakan oleh CP atau Christian Prince, tapi dia di sini menyamarkannya menjadi cepot atau Charlie Purnama seperti itu. Tetapi jelas yang dia maksudkan kita semua tahu, pasti itu Christian Prince. Oke, kita lihat cuplikannya berikut ini. Kan dianalisis ya, pasti dia seorang pendeta, dia pasti pinter bahasa Arab. Tidak, dia bukan seorang pendeta, salah kan? Udah salah satu. Dia bukan pendeta, dia nggak pernah sekolah Kristen, tak kasih tahu. Nggak pernah sekolah Kristen, sok hebat-hebat, nggak pernah sekolah Alkitab. Nah, dia pernah ke Arab, ya, setidak-tidaknya pernah di Arab lah. Setidak-tidaknya pernah di Arab atau dia pernah ke Arab, itu ngawur lagi ya kan, karena tidak tahu, tidak ngerti apa-apa tentang CP. Pengecut namanya. Ya, lalu menduga-duga tidak-tidaknya dia pernah ke Arab karena dia bisa berbahasa Arab begitu kan. CP itu atau Christian Prince itu asli orang Arab gitu. Jadi nggak usah menduga-duga yang tidak atau yang ngawur sehingga jadi salah semuanya nanti. Dia bisa baca bahasa Arab, bisa dia. Huruf-huruf Arab dia lancar. Siapa tuh? Ya gimana nggak lancar, orang dia asli Arab gimana sih? Pak Cepot, Charlie Purnama itu Cepot itu lancar dia, Mbak. Tuh kan, mengkritik tapi nggak berani nyebutin nama secara langsung gitu. Baca Arab bisa, ya. Yang kedua dia pasti Tritunggal, murni Tritunggal. Bahkan saya bilang ini orang dedengkotnya Tritunggal. Ya, sebab dia merasa sejahtera hatinya ketika menjelek-jelekan keyakinan lain, dia sejahtera. Jadi kalau orang yang menganut Tritunggal atau kekristenan murni sejati yang dimana sudah menganut Tritunggal itu sejak berabad-abad lamanya, itu dikategorikan sesat begitu, karena Tritunggal itu diidentikan dengan menjelek-jelekan agama lain begitu. Ini udah ngawur di sini, Pak. Ya, di sini aja ini pendapatnya udah sangat mengusik hati untuk ditentang atau untuk dikonter gitu. Karena dikatakan murni Tritunggal, sebab dia merasa sejahtera ketika menjelek-jelekan agama lain. Jadi kalau orang yang berbasis Tritunggal, itu langsung dijudge sebagai orang yang buruk karena menjelek-jelekan agama lain menurut Anda. Kan seperti itu. Oke? Ya, makanya saya pertanyakan kan, CP ini nyembah iblis atau bukan? Ya. Nah, berarti semua orang yang berbasis Tritunggal, kekristenan murni, itu dikategorikan sebagai penyembah iblis gitu. Ini lebih ngawur lagi, Pak. Jadi kalau sebelum ngomong itu mikir dulu gitu. Tritunggal itu sudah mendarah daging dalam kekristenan. Walaupun kalau mau dikaji secara luas, secara detail, saya sendiri punya pandangan yang berbicara mengenai Tritunggal. Saya bisa menjabarkan itu. Tritunggal yang bagaimana, ataupun Dwitunggal kah, ataupun satu saja monoteis, atau Unitarian kah dan sebagainya, saya ngerti semua itu gitu. Tetapi tidak sok tahu langsung mengatakan bahwa Tritunggal itu sesat dan penyembah iblis karena senang menjelek-jelekan agama lain, kan seperti itu. Mari kita dengar penjelasan dari Pak Pendeta Lubis. Christian Prince ya, Christian Prince. Saya juga cuma 2 kali kalau nggak salah nonton videonya dikasih. Memang bagus dia kalau mengupas tentang kitab orang lain. Tapi di sini menurut saya terserah Anda lah. Ini kelemahan dia. Dia katakan Trinitas itu bagaikan matahari, ada panas, ada sinar. Ya, tapi dia itu satu matahari itu. Sedangkan konsep Tritunggal di sekolah teologi bukan begitu. Konsep Tritunggal ya di sekolah teologi ini begini. Saya akan bacakan ya. Saya bacakan ya. Haleluya. Satu-satunya Tuhan, satu Tuhan ada 3 kepribadian dalam satu kesatuan. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, ketiga-tiganya tidak dapat disatukan, satu-satunya tidak bisa dipisah-pisahkan. 3 adalah satu, satu adalah 3. Artinya begini saudaraku yang saya kasih. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Ini tidak sama Allah Bapa.
Allah Bapa, Allah Anak, Allah Anak, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus. Tapi mereka ini tidak bisa dipisah-pisahkan, mereka satu. Gitu. Tapi tidak bisa juga menjadi satu seperti ini. Karena mereka tiga seperti ini. Nah, mereka hanya bisa satunya begini nih. Nah, satunya begini. Mereka satunya begini. Tapi mereka tetap Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi tiga tidak bisa menjadi satu, tapi tiga ini satu kesatuan, tapi satu kesatuan tidak bisa menjadi satu yang kita sebut Esa. Padahal Yesus mengajarkan Allah itu Esa, Markus 12 ayat 29. Jadi jelas Christian Prince adalah ngawur juga. Ya enggak? Ya. Terus ketiga, ini dia cluenya. Dia itu bisa merubah suara setidak-tidaknya 3 karakter. 1, dia CP sendiri. 2, lawan bicaranya. 3, dia bisa bicara merubah suaranya wanita. Ini asli paling konyol udah. Ini paling konyol, pendapat Bapak ini paling konyol di sini. Orang jelas-jelas di dalam satu line telepon itu ngomong secara bersamaan dalam detik yang sama. Pada detik yang sama ngomong bersama-sama. Ngomong sama-sama. Itu bagaimana caranya meniru suara, Pak? Bagaimana caranya meniru suara? Dan ratusan bahkan mungkin ribuan video yang diliput secara live via Skype di YouTube. Itu bagaimana mungkin dia bisa menirukan semua suara itu dan bisa berbarengan dalam detik yang sama, sama-sama ngomong, debat-debatan, bantah-bantahan, ngotot-ngototan. Bagaimana bisa itu dikategorikan sebagai atau dianggap sebagai peniruan suara? Kok ngawur banget, Pak? Tolonglah jangan terlalu konyol begitu kalau memberikan pendapat ataupun tebakan yang sengawur ini gitu. Parah sekali ini, Pak. Ya, kalau meniru suara sih iya. Karena memang Christian Prince itu suka meniru suara. Contohnya Zakir Naik ya. Ya, menurut saya Pak Pendeta Hindu juga itu keliru tentang hal itu ya. Jadi yang ada kemungkinan ialah seiman yang menelpon Christian Prince itu yang dikelirukan. Itu yang dicurigai. Karena saya pernah mendengar telepon suara itu sama dengan suaranya Rob Christian yang menelpon Christian Prince. Jadi menurut saya ada kejanggalan ya. Bahkan dia katakan ngaku pintar bahasa Arab, baca Al-Quran aja ngawur. Siapa yang bisa begitu? Ya, hanya dalang yang bisa. Anda tahu dalang wayang kulit itu suara wanita bisa. Christian Prince bukan dalang, udah itu aja intinya. Nggak ada dalang mau menirukan suara berbarengan dalam detik yang sama berbarengan. Bisa atau tidak? Udah itu aja dijawab. Bisa atau tidak? Kan tidak mungkin bisa. Itu jelas-jelas via Skype, itu live. Bagaimana bisa menirukan suara? Mungkin yang Bapak lihat itu adalah video di mana ketika CP bicara, lawan bicaranya akan diam. Kemudian kalau ketika lawan bicaranya bicara, CP yang diam mendengarkan. Jadi seakan-akan ini ada peniruan suara yang diciptakan oleh CP sendiri. Padahal tidak, itu hanya satu video, mungkin 1 atau 2 video dari ribuan video yang ada. Gitu. Kalau Zakir Naik, tadadam, tadadam, tadadan, 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 tadadan. Halo brother. Terus mungkin ada lagi peniru suara juga ada. Aduh, udah Ya, ini udah jadi, masalah peniru-peniru ya, udah ngawur semua. Dalang Anda tahu kan? Dalang itu ada Dalang apa ya? Apa yang dalang? switch mikrofon. Ini ganti lagi, ini ganti 5 karakter. Wanita pun bisa. Lah Pak, udah Diambil lawan teleponnya juga dia. Nanti kalau nongol perempuan, lawan telepon juga peniru dia. suara Ya juga ampun, banyak. ya ampun. Ya. Sama Tuhan Yesus. Ya. Apa? Bener nih Pak Pendeta. Lah iya, coba aja Anda lihat ya. Dapat hikmat dari mana ya, nanya sama Tuhan Yesus.
Semua orang juga bisa mengklaim hal yang sama. Saya dapat dari Tuhan. Saya nanya Roh Kudus. Saya ngobrol sama Tuhan. Tetapi kita lihat dari buahnya. Apakah Bapak menimbulkan damai sejahtera bagi para apolog, para debater Kristen yang selama ini malang melintang dalam dunia apologetik? Apakah yang memakai teknik serupa dengan CP merasa sejahtera dengan pendapat Anda yang menolak teknik yang dipakai oleh CP? Kan tidak semuanya sejahtera. Dari situ aja kita bisa lihat bahwa itu berasal dari pertanyaan kepada Tuhan Yesus atau bukan. Tidak semua cara dalam menginjil itu satu cara saja seperti yang Anda lakukan. Anda tidak bisa membandingkan kualitas diri Anda dengan CP. CP jauh di atas karena dia ngerti bahasa Arab dan dia ngerti Islamologi dan dia memang hidup di Arab. Dia bisa berbahasa Arab, dia ngerti huruf Arab. Ya beda jauh lah dengan Anda, Pak. Jauh, bedanya jauh banget. Makanya kalau ada penggemar Anda menanyakan kenapa Bapak Henry Tan tidak menirukan saja teknik yang dipakai seperti CP. Ya karena memang kualitasnya nggak nyampe, Pak. Coba disadari itu disadari dan rendah hati. Kalau memang seseorang memakai satu cara tertentu dalam menginjil dan dia menghasilkan buah, ya sudah, puji Tuhan. Kenapa harus dikritik? Oh, tidak suka cara menjelek-jelek, lah ya itu urusanmu. Istilahnya begitu. Iya kan? Masing-masing orang punya teknik sendiri untuk menginjil. Dengan cara berbuat kasih, orang sudah bisa melihat kita punya hidup, cara bersikap, lalu tertarik ikut Tuhan Yesus, itu bisa. Dengan cara memutar-mutar lagu rohani, tiba-tiba orang merasa tersentuh hatinya, kemudian ikut Tuhan Yesus, bisa. Dengan cara debat, bisa banget. Di grup-grup WA, debat-debat itu, grup-grup debat WA bisa. Dengan cara yang digunakan seperti CP, bisa. Dengan yang Bapak lakukan selama ini bisa ya, dengan apologetik yang tingkatnya ya basic standar menengah begitu ya, maaf kata ya, karena semua orang juga bisa seperti itu gitu. Nggak tahu kalau yang lain. Kalau sama saya dibandingkan dengan saya ya itu standar lah, rata-rata saja ya yang Bapak punya ilmu itu. Jadi kalau mau dibandingkan dengan CP jauh banget lah, Pak, jauh banget ya. CP levelnya udah internasional, udah pendapat hebat yang dia lawan. Dan kalau tentang cara debat CP yang katanya tidak benar menurut Bapak, berarti Anda harusnya menyerang juga FFI, Faith Freedom International. Harusnya Anda kritik juga David Wood, karena David Wood lebih dulu jauh sebelum CP melakukan hal yang sama seperti itu. Ya, Christian Press katanya CP itu hebat. Ketawa dikit dulu dah. Jadi dia klaim bahwasanya semua orang bisa berdebat dengan caranya. Apakah cara Christian Press adalah benar? Katanya Christian Press itu menginjil, memberitakan Injil. Memberitakan dari mana? Pernah nggak dia 100% menjelaskan dalil-dalil Alkitab, atau dia menginformasikan Alkitab, bukan menjelek-jelekkan agama Islam, agama saya? Jikalau di Christian Press ditanya, malah balik bertanya, jago dari mana coba? Dia jago dalam bahasa Arab. Oh iya, memang bahasa Arab dalam artian berdialog. Tetapi ketika dia membaca Al-Quran, banyak kesalahan. Jagonya dari mana, bro? Jagonya dari mana, cuk? Hah? Jago dari mana? Jadi pendeta Henry menolak cara Christian Press dengan menjelek-jelekkan agama lain. Jikalau mau memberitakan Injil, ya beritakan Injil, jangan Al-Quran yang kau jelek-jelekkan. Benar kata Pak Pendeta Henry. Katanya menginjil dari mana, cuk? Menginjil dari mana? Dia menjelek-jelekkan Al-Quran, bukan memberitakan Injil, Alkitab, bukan Injil ya, Alkitab. Pernah nggak dia katakan setiap hari memberitakan Injil? Malah dia memberitakan Alkitab dan mengolok-oloknya. Bahkan
Ini bukan debat maupun diskusi, bukan. Kalau debat itu ada moderator dan ada waktu yang disediakan. Jadi Christian Prince ketika lawannya untuk mau menjawab, Christian Prince terus berbicara sehingga lawan debatnya itu tidak mampu berbicara lagi. Trik apa ini coba? Maka dari itu Indonesia membuka debat umum. Lantas kenapa Christian Prince takut? Nah, Muhammad Hijab pun ingin debat terbuka. Kenapa Christian Prince itu takut? Hah? Takut ketahuan bohongnya. Mengenai David Ward, mengenai si David Koplak itu sudah dipermohon oleh Muhammad Hijab. Jadi nggak perlu lagi. Saya pun sudah tidak mempermasalahkan David Ward karena kebodohannya sudah nampak. Buktinya apa? Tidak kan? Hanya CP saja yang Anda komentari kan? Padahal jauh sebelumnya Freedom lebih dulu menggebrak di depan. Begitu. Jadi masing-masing orang punya cara sendiri dalam menginjil. Tidak bisa ngotot mati-matian memegang satu cara, satu prinsip sesuai dengan yang Anda imani sendiri. Lalu dipegang mati-matian dan diklaim bahwa ini satu-satunya cara untuk menginjil. Kan kira-kira seperti itu yang saya tangkap dari pembicaraan Bapak ini. Ya, kan si Copot sudah terkenal ketimbang si Dewe dengan RC, David Ward dan Rob Christian. Yang lebih populer sekarang adalah Christian Prince dengan kebodohannya. Jadi gak mungkin lah si Pak Pendeta ini tahu David Ward ini, ya kan? Mikir dong. Anda klaim Christian Prince penginjil dari mana? Dia malah bahas Al-Quran. Dari mana dia bahas Injil? Alkitab? Enggak pernah. Dia hanya sekali-sekali sedikit membahas isi Alkitab. Kenapa enggak keseluruhan? Ya, kami tahu bahwasanya jikalau dia membahas semuanya, meledaklah kebodohannya. Kata Pak Pendeta Lubis bahwasanya apa yang diterangkan Christian Prince tentang Trinitas, matahari, cahaya, dan jadilah satu, yaitu matahari. Dan Pendeta Lubis membantah tidak diajarkan seperti itu. Jadi mengapa Anda membela si Christian Prince yang benar-benar sudah ketahuan bodohnya? Atau pendapat Bapak ini kan kelihatannya seperti itu. Hanya ingin menonjolkan bahwa cara saya ini loh, jangan menjelek-jelekan. Hanya kita memberitakan aja, ya itu kan menurut Bapak, ya silakan lakukan. Selama ini ada buahnya enggak? Ya sudah, saya tidak mau urus itu. Silakan Anda lakukan seperti itu. CP berbuah dengan cara dia sendiri, teknik dia sendiri. Gitu. Masalah menjelek-jelekan itu ada dalil atau tidak, itu aja intinya. Kalau dia menjelek-jelekan tanpa dalil, tanpa data, tanpa fakta, lalu dia menjelek-jelekan, nah itu baru namanya dikategorikan menjelek-jelekan, perusakan nama agama dan nama yang tidak benar, istilahnya begitu. Tapi kalau CP dinilai menjelek-jelekan tetapi membawa dalil, data, dan fakta, kenapa tidak? Orang itu lingkupnya lingkup apologetik, dan itu memang itu acaranya acara debat. Oh, jadi kalau bukti yang dinyatakan Sempers adalah benar, maka diolok-olok, nggak apa-apa. Baca Surah Al-Kahfi ayat 106. Baca Surah Al-Kahfi ayat 106. Di mana ayat-ayat Allah mengatakan di sana, ayat-ayat Allah diolok-olokkan dan Rasulnya. Sudah dari dulu sebelum si Cepot lahir, Allah sudah tahu bahwa akan lahir manusia kafir menghina atau mengolok-olokkan ayat Allah, bahkan Rasulnya. Sama dengan Yahudi Zionis menghina Yesus. Saya tidak terima itu. Apalagi Christian Prince menghina
ayat-ayat Allah dan Rasul Allah, saya tidak terima. Benar gak? Jikalau sebaliknya orang Islam menyatakan hal benar lalu mengolok-olok apa yang kamu imani, mau nggak? Hah? Mau apa benar itu salah atau salah itu benar? Ya, ini Anda ini tidak memikir secara rasional, Anda hanya berpikir jikalau benar itu salah, maka bisa diolok-olok. Saya ngakak mendengar argumen Anda, bro. Bukan di acara persekutuan paguyuban tanaman padi atau budidaya kangkung tiba-tiba langsung ngoceh tentang Alkitab, tentang Islamologi. Itu kan ngawur, nggak cocok pada tempatnya. Orang cocok tempatnya kok yang dilakukan oleh CP. Cocok dari mana yang dilakukan Christian Prince? Cocok dari mana, bro? Debat di internet, debat terbuka dong. Jangan sembunyi kayak begitu, kata Pak Pendeta Henry dan Muslim lainnya. Benar gak? Pengecut namanya kalau sembunyi begitu. Ya kan? Bukan debat yang dilakukan Christian Prince. Kalau debat itu ada moderator dan waktu yang disisipkan, diberikan setiap komentator. Benar gak? Bahkan di channel saya, komentar mengatakan begini, berdebat dong. Saya bilang, debat itu terbuka. Dia bilang, kan sekarang zamannya mudah, internet, bisa. Jadi saya katakan begini, mau nggak? Sekarang sudah zamannya internet, saya bilang. Jika kamu bekerja di kantoran, nanti meetingnya online. Ratusan orang udah saya baptis beneran, bukan kayak kamu baptis lewat telepon ya. Diskusi itu bukan online, tidak perlu online tapi terka. Itu namanya diskusi atau debat. Debat kalau lewat telepon. Yang nyata dong. Mengapa CP ketakutan? Nggak tahu juga, Pak. Benar-benar di ruang apologetika. Acaranya acara debat. Kok Anda malah tidak setuju mengkritik nggak karuan yang nggak masuk akal? Kan lucu, Pak. Ya, apalagi membawa nama Tuhan. Tanya Tuhan Yesus lagi katanya. Ya ini saya cuma mengkritik saja karena saya merasa tidak damai sejahtera sendiri dengan pendapat yang Anda kemukakan menentang CP punya teknik dalam menginjil atau mencari jiwa. Karena nyatanya memang sudah puluhan bahkan mungkin ratusan yang mana jiwa-jiwa datang kepada Tuhan melalui teknik yang dilakukan oleh CP. Jadi hanya mampu teknik mengolok-olok agama lain sehingga dapat mengikat jiwa-jiwa yang mau masuk Kristen. Iya, tidak bisa memberitakan kebenaran Alkitab Anda. Christian Prince, ya, nggak bisa. Hal lucu. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Kiranya dapat menambah wawasan saudara sekalian supaya mengerti bahwa apologetik itu salah satu cara untuk menginjil dan mencari jiwa. Mencari jiwa dengan mengolok-olok Al-Quran dan Rasul tanpa menjelaskan isi dari kitabnya sendiri. Membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan Yesus itu hanya salah satu cara. Tidak bisa mengklaim satu-satunya cara sesuai dengan yang kita mau sendiri sebagai satu-satunya jalan, satu-satunya cara untuk mencari jiwa. Tidak bisa seperti itu. Kita harus bersikap netral gitu. Oke, pakai hikmat. Kalau berbicara, mengemukakan satu klaim, itu bisa menjadi berkat buat orang lain atau malah menjadi kutuk. Atau tidak damai sejahtera. Minimal seperti itu. Oke, terima kasih. Shalom. Jadi apabila saya ada salah kata, mohon dimaafkan buat saudara-saudaraku sekalian. Wabillahi taufiq hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.